rumus sum yang digunakan untuk menjumlahkan nilai atau angka. Caranya adalah pertama kita blok angka yang ingin kita jumlahkan, lalu kita ke sini di toolbar ini kita klik auto sum ini, dia akan langsung muncul menjumlahkan secara otomatis. Nah, ini cara pertama. Cara kedua adalah kita blok angka ini sampai kemari, lalu kita tekan bersama-sama ALT dan tanda sama dengan, dia akan langsung muncul juga secara otomatis. Begitu juga ya seterusnya. Ini kita blok, lalu tekan ALT sama dengan, nah muncul. Ini juga ALT sama dengan. Oke, ini rumus sum yang sering digunakan dalam penjumlahan nilai atau angka. Selanjutnya adalah penggunaan rumus sum if. Artinya adalah penjumlahan nilai atau angka dengan kondisi tertentu. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada catatan ya kawan-kawan, yaitu jika string atau huruf wajib menggunakan petik 2. Jika angka atau number tidak perlu menggunakan petik 2. Maksudnya seperti ini. Langsung saja kita tes di sini, yaitu tampilkan area distributor wilayah Aceh pada bulan Agustus. Rumusnya adalah sama dengan sum if, kita tekan tab, lalu kita range-nya, kita klik kolom ini, titik koma. Kriterianya adalah, nah sini tadi kita menggunakan petik 2 Banda Aceh. Nah, ini untuk penulisannya ini tidak perlu harus sama persis ya kawan-kawan seperti ini, harus B nya besar, A nya besar, tapi yang penting tulisannya ini sama dengan yang ada di kolom ini agar dia tidak lari dengan yang lain. Lalu titik koma. Selanjutnya pada bulan Agustus, kita blok kolom Agustus, langsung kita enter. Nah, hasilnya sama ya kawan-kawan. Bisa kita cek area Banda Aceh bulan Agustus adalah 49. Selanjutnya ini kita tampilkan area distributor wilayah Medan pada bulan Mei. Nah, di sini kita akan menggunakan tanpa petik 2. Kita akan lihat hasilnya, langsung saja ke rumus sama dengan sum if, kita tekan tab, kita blok ini lagi kolom area distributor, titik koma. Langsung kriterianya adalah kita ingin menampilkan wilayah Medan, titik koma lagi, sum range-nya kita klik di bulan Mei, kolom bulan Mei. Nah, hasilnya 0 karena dia ini string. Oke kawan-kawan, jelas ya kawan-kawan perbedaannya. Oke, selamat mencoba. Sekarang kita menggunakan rumus sum if, ada huruf S di belakangnya, yaitu penggunaannya menggunakan rumus ini jika kita membutuhkan lebih dari satu kriteria. Jika tadi sum if yang pertama, yang sebelum ini, kita hanya menggunakan satu kriteria kawan-kawan seperti ini, kita hanya menggunakan satu kriteria seperti ini. Namun jika di sum if ada S belakangnya, ini kita bisa menggunakan lebih dari satu kriteria. Contohnya seperti ini. Ini ada soal latihan, penjualan tahun 2022 di toko 3 saudara. Kita, seperti biasa, sama dengan sum if, ada huruf S di belakangnya, tekan tab, lalu kita klik kolom yang ingin kita tampilkan. Di sini kita ingin menampilkan penjualan. Nah, kita blok tabel kolom penjualan, titik koma, lalu tahun 2022 kita blok lagi ini, titik koma, lalu kita isi tahunnya. Nah kawan-kawan, seperti yang tadi, jika angka kita tidak perlu menggunakan tidak perlu menggunakan petik 2 di atas, langsung saja angkanya 2022, langsung titik koma lagi, lalu di toko 3 saudara kita klik kolom toko ini sampai ke bawah, kita titik koma. Nah, karena ini dia string atau teks, kita menggunakan titik koma di atas, menggunakan petik 2 di atas, langsung kita isi 3 saudara, kita enter. Nah, ini hasilnya kawan-kawan. Nah, sini jelas bedanya kawan-kawan. Jika di sini kita memiliki ada dua kriteria, tahun 2022 dan juga nama tokonya. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita coba yang lain. Penjualan SSD di tahun 2023 sama seperti tadi, sama dengan sum if, ada huruf S nya di belakang, kita tekan tab, kita blok, kita klik blok kolom penjualan sampai ke bawah, titik koma, kita klik lagi kolom barang, titik koma, lalu kita isikan SSD. Sini kita, karena kita akan menampilkan teks, maka pakai petik 2 ya kawan-kawan, petik 2, ketikkan SSD, petik 2 lagi, titik koma,
Lalu ini di tahun 2023, kita klik kolom tahun ini, titik koma. Nah, seperti tadi, ini karena ini angka, tidak perlu menggunakan titik koma di atas, tidak perlu menggunakan petik 2 di atas. Langsung saja kita isi 2023, kita enter. Nah, hasilnya ini kawan-kawan, dapat dia. Kita bisa hitung ya kawan-kawan. SSD-nya sini ada 50 dari toko Mandiri, lalu ada Maju Jaya, lalu di sini ada toko Samudra. Selanjutnya adalah kita ingin menampilkan total penjualan charger. Ini tidak pakai tahun, maka langsung saja kita isi sum if pakai S, sum if, kita tekan tab, kita klik kolom tabel penjualan, titik koma, lalu nama barangnya adalah charger, barang, kita titik koma, lalu petik 2, karena ini adalah teks, kita isikan charger, lalu enter. Nah, hasilnya dapat ya kawan-kawan. Kawan-kawan, selamat mencoba. Sekarang kita akan belajar materi tentang if dan nested if. Namun sebelum ke situ, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Materi ini udah saya bahas ya kawan-kawan di video sebelumnya. Silakan kawan-kawan melihatnya agar ini bisa dipahami dengan baik. Oke, langsung saja. Rumus sini kita tabel acuannya adalah tabel vertikal karena ini kodenya dan dia di samping kanannya adalah keterangannya. Maka kita menggunakan VLOOKUP. Maka langsung saja sama dengan VLOOKUP. Jika muncul seperti ini, langsung saja tekan tab, lalu kita klik kolom acuannya, titik koma, tabel array-nya ini kita blok semua. Dan sebelum itu kawan-kawan harus selalu ingat kita harus menggunakan F4 atau Fn dan F4 untuk mengunci ini, mengunci rumusnya agar ketika nanti di copy rumusnya ini tidak berubah kawan-kawan. Oke, titik koma, kolom indeksnya ini kolom yang pertama, ini kolom kedua, maka sini kita isi angka 2, titik koma. Nah, ini muncul true dan false. Kawan-kawan harus biasakan menggunakan angka 0 di akhir agar dia kodenya atau rumusnya ini pas sesuai dengan yang diinginkan. Oke, tekan 0 lalu enter. Nah, ini dia bisa langsung. Untuk mengisi ini kawan-kawan tidak perlu copy manual ya kawan-kawan. Ini kita copy, klik mari paste, namun langsung saja kita klik yang udah jadi ini, arahkan kursor kawan-kawan ke sini. Setelah berubah seperti ini tanda kursornya, lalu klik 2 kali. Nah, dia akan secara otomatis langsung mengisi ini kawan-kawan. Yang bisa kita cek, CH adalah cash, TF adalah transfer, dan KR adalah kredit. Oke, sekarang kita mengisi nama daerah. Sini saya menggunakan tabel horizontal ya kawan-kawan karena dia ke bawah. Ini sebagai kawan-kawan juga agar tidak lupa mana perbedaan vertikal dan horizontal. Oke, langsung saja. Sini kita menggunakan rumus HLOOKUP atau horizontal lookup. Sama dengan HLOOKUP, dan muncul, langsung tekan tab. Kita klik tabel acuannya, titik koma. Tabel array-nya kita blok ini semua. Langsung jangan lupa seperti biasa tekan F4 atau Fn dan F4 untuk mengunci rumusnya kawan-kawan. Lalu titik koma, kolom yang kedua, ini kolom pertama dan ini kolom kedua. Oke, titik koma, jangan lupa angka 0. Nah, seperti tadi, nggak usah diisi manual, langsung kita klik yang udah jadi, lalu arahkan kursor kemari, klik 2 kali. Nah, kawan-kawan bisa kawan-kawan cek. PKB adalah Pekanbaru, JKT Jakarta, PLB Palembang, STR itu di Siantar, ini ya. MDN adalah Medan, SMR Semarang, BKK adalah Bengkulu, GJK adalah Nganjuk. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama, yaitu if dan nested if. Langsung saja kita isi sama dengan if, udah muncul, kita tekan tab, kita tengok keterangannya kawan-kawan. Ini dia keterangannya. Jika jarak kurang dari 300, maka pengirimannya 4 hari. Jika jarak 300 sampai dengan 590 km, pengirimannya 7 hari. Jika jarak 600 sampai dengan
899 km, pengirimannya 11 hari. Dan jika jarak di atas 900 km, maka pengirimannya 14 hari. Oke kawan-kawan, setelah ini kita klik kolom ini, lalu titik koma, belum. Setelah ini kita gunakan tanda lebih kecil, karena dia di sini keterangannya jika jarak kurang dari 300, maka pengirimannya 4 hari. Kita isi angka 300, lalu titik koma. Nah, value if true-nya atau keterangannya jika benar kita isi. Dan kawan-kawan agar jangan lupa, karena kita akan menggunakan teks, maka kita menggunakan petik 2. Namun jika ini angka tidak perlu petik 2 ya kawan-kawan. Oke, kita isi sini 4 hari. Lalu titik koma, lalu kita isi lagi if yang selanjutnya. Kita tab, kita klik lagi ini, lalu lebih kecil lagi. Jika jarak 300 sampai dengan 590, maka pengiriman 7 hari. Maka kita isi di sini lebih kecil dari 600. Titik koma, keterangannya apa? Sama seperti tadi, menggunakan petik 2 karena dia adalah teks. Jika dia lebih kecil dari 600, maka pengirimannya 7 hari. Titik koma lagi, kita buka lagi if, tab lagi. Kita klik ini sekali, lalu lebih kecil. Yang ketiga adalah jika jarak di bawah 900. Titik 2, dia ada di 11 hari. Sama seperti tadi, petik 2 di atas, kita isi 11 hari. Kita isi yang kedua, value if false-nya. Jika lebih dari 900 hari, maka dia keterangannya pengirimannya 14 hari kan kawan. Kita isi saja di sini petik 2 14 hari. Oke, langsung kita enter. Nah, jika muncul seperti ini langsung saja yes kan, karena ini default dari Excel, dia untuk memastikan kita apakah kode kita sudah sesuai. Oke kawan-kawan, kita klik yes. Nah, sudah selesai. Ini bisa kita cek ya kawan-kawan. Sebelum kita cek, seperti tadi, arahkan kursornya ke ujung sini, lalu klik 2 kali. Dan bisa kita cek ya kawan-kawan. Jika 4 hari, jika di bawah 290 km, maka pengirimannya 4 hari. Ini 500 km, artinya dia di jarak ini ya kawan-kawan, 300 sampai 590, maka pengirimannya 7 hari. Ini juga 800, ini dia, maka dia 11 hari. 600, 11 hari. 400 dia di 7 hari. Begitu seterusnya. Ini ada yang 1000. Oke kawan-kawan, semoga ini membantu kawan-kawan. Sekarang kita akan belajar materi tentang rumus if error. Langsung saja kawan-kawan ya, agar tidak bingung. Nah, di sini kita akan menampilkan kode item ini di tabel barang berdasarkan acuan dari tabel ini, kode item, IP, laptop, dan seterusnya. Nah, ini kita akan menggunakan rumus horizontal lookup. Kenapa? Karena dia tabelnya ada ke bawah kawan-kawan, seperti ini. Namun jika dia ke samping itu vertikal. Oke, langsung saja. Sama dengan lookup, tekan tab, kita klik kolom acuannya, lookup value-nya, titik koma, lalu tabel array-nya adalah ini, yang kode item ini tadi. Dan seperti biasa, jangan lupa kawan-kawan tekan F4 atau Fn dan F4 untuk mengunci rumusnya agar tidak lari kawan-kawan. Lalu titik koma, row index num-nya pilih ini yang pertama, ini yang kedua, maka kita isi angka 2, lalu jangan lupa angka 0 di akhirnya, lalu enter. Nah, ini seperti yang kemarin ya kawan-kawan, kita arahkan kursor kita lalu klik 2 kali agar dia mengisi otomatis ke bawah. Nah, lalu kapan digunakan rumus if error ini? Ini seandainya nanti kawan-kawan lupa, salah, misalnya di sini kita yang tabel acuannya kita kolom D5, artinya kode item. Ternyata kawan-kawan di sini salah. Kawan-kawan di sini ternyata yang kawan-kawan belum adalah kolom E5. Maka ini hasilnya. Nah, NA atau error ya kawan-kawan. Jika ini kita klik sampai ke bawah, maka dia sama semua kawan-kawan. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Ini kawan-kawan tinggal tambah saja di sini. Jika dia yang sini munculnya adalah N atau A ini, kita klik aja sini if. Nah, ini ada muncul kawan-kawan, kita pilih if NA ini,
kita sesuaikan ya kawan-kawan. Jika yang muncul NA seperti ini, maka kita pilih NA. Jika error, kita pilih F error, karena di sini muncul NA. Lalu kita klik yang pilih F if NA ini. Oke, tekan tab. Lalu di ujung akhirnya ini, setelah angka 0 tutup kurung, kita tambah titik koma. Nah, di sini muncul value if NA-nya itu apa? Atau maksudnya jika yang muncul in NA, kita akan ganti dengan teks apa kawan-kawan. Nah, di sini saya ingin jika value if NA-nya adalah no data, agar dia tidak jelek seperti ini kawan-kawan. Karena ini seperti sebelumnya, karena ini adalah teks, kita menggunakan titik 2 di atas, titik 2 di atas ya kawan-kawan. Lalu kita enter. Nah, jika muncul seperti ini, pilih saja yes, karena dia ini bawaan default dari Microsoft Excel untuk mengkonfirmasi apakah rumus ini telah selesai kita edit. Oke, langsung kita yes. Nah, ini dia kawan-kawan muncul ya. Seperti tadi, kita arahkan kursor ke ujung, klik 2 kali. Nah, ini dia kawan-kawan. Jika munculnya NA, karena kita salah mengklik kolom acuan. Tapi jika benar, kita ubah lagi ke D5 ya. Ini kita ubah ke huruf D, kita enter. Nah, dia akan kembali kan benar. Seperti tadi, kita arahkan kursor kemari. Nah, kita cek LP adalah laptop, SD SSD, LP laptop, SR adalah speaker. Nah, ini dia kawan-kawan. If NA atau error itu digunakan jika suatu saat nanti kawan-kawan salah mengklik kolom acuan, agar yang tampil itu tidak error atau NA kawan-kawan ya. Sekian kawan-kawan, semoga ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua.